Ismul A'zam, nama yang agung. Rasulullah SAW bersabda bahwa Ismul A'zam terdapat dalam 2 ayat agung. Pertama dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Kedua, dalam permulaan surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Dari kedua ayat ini, terungkap bahwa Ismul A'zam menunjuk kepada sesuatu yang lebih halus daripada sekedar lafaz yang terucap. Pada tingkat awal, orang menyangka bahwa kata Hu adalah Ismul A'zam, sebab disitulah terkandung rahasia nama Allah yang batin. Allah adalah namanya yang zahir, sementara Hu adalah namanya yang batin. Hu inilah yang menjadi pancaran sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang meliputi segala makhluk tanpa kecuali. Hu pula yang menyingkapkan hakikat Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, sumber segala kehidupan dan penegak segala sesuatu. Namun bagi mereka yang berjalan lebih jauh dalam jalan makrifat, mengetahui bahwa Hu bukanlah puncak rahasia itu. Di balik Hu tersembunyi satu nama rahasia yang tidak diucapkan dengan huruf, tidak ditulis dengan tinta, tidak dijangkau oleh akal, dan tidak diikat oleh lafaz. Itulah yang disebut sebagai sirin, nama rahasia. Lebih dalam lagi, di dalam sir itu tersimpan sirrul asrar, yaitu insan kamil, yaitu insan yang bukan saja sempurna bagi dirinya, tetapi juga menyempurnakan orang lain. Maka Ismul A'zam pada hakikatnya bukan sekedar lafaz untuk diulang lidah, tetapi ia adalah jalan untuk kembali kepada asal wujud. Ia adalah cahaya yang menunjuk jalan kepada Allah, rahasia yang menyatu dengan insan yang mengenal Tuhannya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya." Dan insan kamil itulah cermin di mana Allah memperlihatkan keindahan zatnya, sifatnya, dan asmanya. Dengan insan kamil, rahasia Allah menjadi nyata. Maka kesempurnaan makrifat terhadap Ismul A'zam bukan berhenti pada Allah, bukan pada Hu, bukan pada lafaz yang diulang, melainkan pada hakikat insan kamil yang menjadi rahasia dari segala rahasia. Ismul A'zam dan insan kamil mukamil. Setelah kita ketahui bahwa Hu adalah nama batin Allah, dan di dalam Hu terdapat nama rahasia, sir, lalu lebih dalam lagi terdapat sirul asrar yang tidak bisa dijangkau oleh akal biasa, maka perlu dipahami bahwa semua itu akhirnya bermuara pada hakikat insan kamil. Mengapa demikian? Karena insan kamil adalah mazhar atau cermin Allah, tempat Allah menyingkapkan zat, sifat, asma, dan af'alnya. Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaan Adam dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Surat Sha'ad ayat 72. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada rahasia tiupan ilahi. Ruh ilahi itulah yang menjadi pusat rahasia nama Allah. Dan ketika ruh itu disempurnakan dengan zikir, ibadah, ilmu, dan perjalanan makrifat, ia mencapai derajat insan kamil. Insan kamil sebagai nama rahasia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'raf, fa khalaqtul khalqa likay yu'rafu." Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku mencintai untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Perbendaharaan yang tersembunyi itu hanya bisa dipantulkan oleh cermin insan kamil. Maka insan kamil disebut sebagai nama rahasia, sir, sebab ia adalah jalan bagi makhluk untuk mengenal Allah. Rasulullah SAW
adalah puncak insan kamil. Dalam dirinya tersimpan cahaya pertama dari Allah, yaitu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah lahir seluruh wujud. Maka insan kamil sejati adalah beliau, dan para wali Allah hanyalah pewaris dan percikan dari cahaya itu. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah cerminan sifat-sifat Allah. Beliau Rauf dan Rahim, sebagaimana Allah itu sendiri adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sirrul Asrar, insan kamil mukammil. Jika insan kamil adalah nama rahasia, maka insan kamil mukammil adalah sirrul asrar. Ia bukan hanya insan yang sempurna, tetapi juga insan yang menyempurnakan orang lain. Insan kamil mukammil adalah guru mursyid sejati, pewaris Nur Muhammad yang ditugaskan untuk membimbing manusia agar sampai kepada Allah. Ia tidak hanya menyinari dirinya, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubinun yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam." Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Dengan itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Para ahli tafsir banyak yang menafsirkan bahwa cahaya dari Allah dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah sumber hidayah dan para pewaris beliau, yaitu wali-wali Allah adalah penerus cahaya itu. Hadis Rasulullah juga menegaskan, "Al-ulama'u warathatul anbiya'i." Para ulama adalah pewaris para nabi. HJR Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ulama yang dimaksud bukan sekedar ahli ilmu lahir, tetapi mereka yang mencapai derajat insan kamil mukamil yang menjaga dan meneruskan rahasia ilahi. Kesimpulan, Ismul A'zam di puncak Sirrul Asrar. Allah adalah namanya yang zahir. HU adalah namanya yang batin. Di dalam HU ada sir, nama rahasia, yaitu insan kamil. Di dalam sir ada Sirrul Asrar, yaitu insan kamil mukamil. Maka Ismul A'zam pada puncaknya bukan hanya lafaz yang terucap, melainkan hakikat yang hidup dalam insan kamil mukamil. Barang siapa mengenal insan kamil sejati, ia akan mengenal Allah, sebab insan kamil adalah cermin zat, sifat dan asma Allah, dan puncak insan kamil adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ismul A'zam dan Nur Muhammad. Ketika kita bicara tentang Ismul A'zam, maka kita sedang bicara tentang nama yang menjadi pintu menuju Allah. Namun, pintu itu tidak sekadar huruf dan lafaz. Pintu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah Nur Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Hadis ini menjelaskan bahwa asal-usul segala sesuatu adalah Nur Muhammad. Dari Nur inilah Allah menyingkapkan namanya yang zahir, Allah. Allah menyingkapkan namanya yang batin, Hu. Allah menyingkapkan rahasia, yaitu insan kamil. Allah menyingkapkan rahasia dari segala rahasia, yaitu insan kamil mukamil. Dengan kata lain, Nur Muhammad adalah wujud Ismul A'zam dalam bentuk cahaya. Insan kamil sebagai cermin Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad adalah asal segala wujud, maka insan kamil hakikatnya adalah pancaran dari Nur Muhammad. Para wali Allah adalah pewaris dari nur itu, tetapi puncaknya adalah Rasulullah sendiri
sebagai insan kamil mukamil. Allah berfirman, "Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Sebagian besar mufasir menafsirkan kata nur dalam ayat ini sebagai Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah cahaya dari Allah yang membawa kitab Al-Quran. Maka jelaslah bahwa insan kamil mukamil adalah pancaran Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu sendiri adalah rahasia Ismul A'zam, ma'rifat Ismul A'zam. Orang awam mengenal Ismul A'zam sebagai Allah atau Hu. Orang yang mendalam mengenalnya sebagai sir di dalam nama itu. Orang yang mencapai ma'rifat sejati mengetahui bahwa Ismul A'zam adalah Nur Muhammad yang hidup dalam insan kamil. Hadis Rasulullah SAW menguatkan hal ini. Man ro'ani faqad ro'al haqqa. Barang siapa melihatku, maka sungguh ia telah melihat yang hak. Hadis ini bukan sekadar bicara tentang melihat dengan mata kepala, melainkan menyaksikan hakikat Rasulullah dengan mata hati. Siapa yang menyaksikan Nur Muhammad, sesungguhnya ia sedang menyaksikan Allah yang menampakkan dirinya melalui cermin insan kamil. Puncak Sirrul Asrar. Pada puncaknya, Ismul A'zam tidak bisa lagi diikat oleh kata dan lafaz. Ia menjadi rasa dalam hati yang telah tenggelam dalam Allah. Nama zahir, Allah. Nama batin, Hu. Sir, insan kamil. Sirrul Asrar, insan kamil mukamil. Hakikat Nur Muhammad. Inilah jalan kembali. Siapa yang sampai kepada Nur Muhammad, ia telah sampai kepada sumber Ismul A'zam. Kesimpulan, Ismul A'zam bukan hanya lafaz, melainkan rahasia ma'rifat. Pada zahirnya, ia dikenal sebagai Allah dan Hu. Pada batinnya, ia adalah insan kamil sebagai cermin nama Allah. Pada puncaknya, ia adalah Nur Muhammad, cahaya pertama, sumber dari segala nama dan rahasia. Maka, barang siapa mengenal Nur Muhammad, ia telah mengenal Ismul A'zam. Dan barang siapa mengenal Ismul A'zam, ia telah mengenal Allah. Zikir Hu dan rahasia nama batin. Sebagaimana telah dijelaskan, Allah adalah nama zahir, sementara Hu adalah nama batin. Maka ketika seorang salik berzikir dengan menyebut Hu, ia sedang menyingkap tabir ke dalam batinnya sendiri. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir Hu bukan sekedar lafaz di lisan, melainkan tarikan dan hembusan nafas. Setiap kali menarik nafas, hakikatnya ruh sedang berkata, Huwa, dia. Setiap kali menghembuskan nafas, hakikatnya ruh sedang menyerahkan kembali dirinya kepadanya. Maka zikir Hu adalah zikir alami ruh yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika manusia tidur. Menyadari zikir ini berarti mulai menyaksikan nama batin Allah dalam diri. Hu sebagai jalan menuju Nur Muhammad. Namun zikir Hu bukanlah tujuan akhir, ia hanyalah pintu. Banyak salik berhenti di pintu ini, lalu mengira telah menemukan puncak. Padahal di balik Hu tersimpan rahasia lain, yaitu sir, dan di balik sir ada Sirrul Asrar. Dengan melazimkan zikir Hu, hati disucikan, ego dilebur, dan nafsu ditundukkan. Ketika hati bersih, ia akan mulai menangkap Nur Muhammad di dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda,
Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya, memahami dan menghayati, niscaya masuk surga. Nama-nama itu pada hakikatnya bermuara pada Hu, dan Hu pada hakikatnya bermuara pada Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad adalah cermin bagi seluruh nama dan sifat Allah. Penghayatan zikir Hu dalam diri. Tingkat awal, zikir Hu dengan lisan, mengulang-ulang suara Hu agar hati terbiasa. Tingkat menengah, zikir Hu dengan nafas, menyadari bahwa setiap tarikan adalah Huwa dan setiap hembusan adalah Allah. Tingkat lanjut, zikir Hu dengan hati, tanpa suara dan tanpa gerak, tetapi seluruh jiwa menyatu dalam kesadaran Dialah. Tingkat ma'rifat, zikir Hu berubah menjadi penyaksian Nur Muhammad. Pada tahap ini, salik melihat bahwa dirinya hidup dari cahaya Nabi, dan dari cahaya itu ia menyaksikan Allah. Hu, Nur Muhammad, dan Ismul A'dham. Hu adalah pintu menuju rahasia. Sir adalah insan kamil yang menampung rahasia itu. Sirrul Asrar adalah insan kamil mukamil, yaitu Rasulullah sebagai Nur Muhammad. Ismul A'dham puncaknya adalah penyaksian Allah melalui Nur Muhammad dalam insan kamil. Inilah makna sabda Nabi SAW, "Man ra'ani faqad ra'al haqqa." Barang siapa melihatku, maka sungguh ia telah melihat yang hak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir Hu akan menyingkapkan pandangan hati hingga sampai kepada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah jalan penyaksian kepada Allah. Kesimpulan praktis, zikir Hu adalah latihan membuka tabir batin. Dengan Hu, hati menjadi jernih dan siap menerima cahaya. Cahaya itu adalah Nur Muhammad yang merupakan hakikat Ismul A'dham. Maka barang siapa melazimkan zikir Hu dengan ikhlas dan bimbingan mursyid, ia akan dituntun menuju penyaksian Nur Muhammad. Dan barang siapa sampai kepada Nur Muhammad, ia akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya makrifat. Ismul A'dham dan doa mustajab. Rasulullah SAW bersabda, Ismullahul A'dhamul ladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ismul A'dham adalah nama Allah yang apabila digunakan dalam doa, niscaya Allah mengabulkannya, dan apabila diminta dengan nama itu, niscaya Allah memberinya. Hadis ini menegaskan bahwa Ismul A'dham berkaitan langsung dengan mustajabnya doa. Tetapi perlu dipahami, doa dengan Ismul A'dham tidak sekedar menyebut huruf dan lafaz, melainkan doa yang lahir dari hati yang telah menyatu dengan rahasia nama tersebut. 3. Mengapa doa dengan Ismul A'dham mustajab? 1. Karena ia doa dengan kesadaran Allah semata. Hati telah lebur dalam zikir Hu, hingga yang berdoa bukan lagi aku, melainkan Allah yang berdoa kepada Allah. 2. Karena ia doa dengan cahaya Nur Muhammad. Doa itu naik melalui jalan rohani Rasulullah SAW yang menjadi wasilah makhluk menuju Khalik. 3. Karena ia doa dengan hakikat insan kamil. Insan kamil mukamil adalah cermin Allah. Maka ketika ia berdoa, hakikatnya Allah sendiri yang menghendaki terkabulnya doa itu. Inilah rahasia doa para nabi, para rasul, dan para wali Allah. Doa mereka tidak pernah tertolak, karena doa mereka adalah doa dengan Ismul A'dham yang hidup, bukan sekadar nama di lidah. Bagi awam, Ismul A'dham adalah Allah dan Hu, sehingga doa mereka tetap sah dan penuh keberkahan. Bagi salik yang menapaki jalan ma'rifat, Ismul A'dham adalah penyaksian Nur Muhammad dalam hati. Bagi insan kamil mukamil, Ismul A'dham adalah dirinya sendiri sebagai cermin Allah. Maka semua perbuatannya menjadi doa yang mustajab. Kita mulai dari lafaz, lalu masuk dalam zikir,
lalu tenggelam dalam rasa hingga akhirnya menyaksikan cahaya. Allah adalah nama Zohir, Hu adalah nama batin. Di balik Hu ada Sir, yaitu insan kamil. Di balik Sir ada Sirrul Asrar, yaitu insan kamil mukamil sebagai Nur Muhammad. Dan pada puncaknya, Ismul A'zam adalah cahaya Allah sendiri yang terpantul melalui Nur Muhammad. Maka barang siapa berdoa dengan Ismul A'zam, hakikatnya ia berdoa dengan kesadaran Nur Muhammad dalam dirinya yang menjadi jalan menuju Allah. Kesimpulan makrifat, Ismul A'zam bukan sekadar lafaz, tetapi hakikat yang hidup. Dzikirhu adalah pintu untuk menyingkap rahasia itu. Rahasia itu akhirnya bermuara pada Nur Muhammad, cahaya pertama dan asal segala wujud. Insan kamil mukamil adalah cermin sempurna dari Nur Muhammad, tempat Allah menyingkap zat dan asma-Nya. Doa dengan Ismul A'zam mustajab, karena doa itu sejatinya adalah doa Allah kepada Allah melalui cermin insan kamil. Wassalam, wallahu a'lam bisawab.